Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Aceh Galeri bertemu kembali di channel khusus sejarah Aceh. Kali ini kita akan membahas tentang gagalnya sang orientalis Sunok Hogronyo dalam Perang Aceh. Kenapa dia bisa gagal? Simak video berikut ini. 2 dari 4 perang Aceh itu gagal total. Rumusan dari Sunok Hogronyo tidak sepenuhnya bisa menaklukkan Aceh. Ke Aceh, keraton, sarang segala kejahatan, persekokolan, perbajakan dan khianat berkecamuk. Tumpas semua selingkuh, hajar si laknat dengan sang 3 warna Belanda, peradaban tumbuh. Begitulah petikan bait lagu militer karangan P. Hangsma pada tahun 1877 untuk membakar semangat pasukan Belanda ketika datang menumpas para pejuang Aceh. Lagu itu terdengar megah membahana, tetapi di lapangan Belanda bingung menghadapi perlawanan gerilyawan Aceh. Aceh memang baru belakangan dilirik. Itu pun akibat keinginan Gubernur Jenderal untuk memperluas kekuasaan Belanda di Pulau Perca. Wartawan Belanda Paul van Velps dalam bukunya Perang Aceh, Kisah Kegagalan Sunok Hogronyo mengungkapkan kekhawatirannya Menteri Jajahan Belanda James Loudon yang menulis surat kepada Gubernur Jenderal J.F. Pahud. Loudon menulis, "Saya menganggap setiap peluasan kekuasaan kita di Kepulauan Hindia Belanda sebagai langkah menuju keruntuhan kita. Dan lebih-lebih pula karena dalam hal ini kekerasan yang telah tumbuh melampaui kesanggupan kita." Surat itu ditulis tanggal 8 Juni 1861. Tapi sang gubernur ngotot untuk melancarkan petualangan ke Sumatera. Di luar pengetahuannya, kala itu Aceh masih dikuasai oleh raja yang telah memiliki kontak dengan dunia luar. Tidak banyak orang yang tahu Perang Aceh terjadi hingga 4 kali. Pertama dimulai tahun 1873, periode kedua tahun 1874-1880, perang ketiga terjadi 1884 sampai 1896, dan terakhir 1896 sampai 1942. Perang pertama dan kedua bisa dibilang Belanda gagal total. Belanda tidak menguasai peta dan realitas medan. Padahal ketika itu mereka mengarah 5.000 prajurit dan pekerja paksa serta 118 perwira. Belanda kalah dan gagal total. Dengan kegagalan itu, Belanda mencari strategi lain. Christian Sunok Hogronyo yang sedang melakukan penelitian di Jawa, Doktor Teologi dan Kesusastraan di Universitas Leiden, ini menulis disertasinya tentang kesusastraan Semitis. Secara praktis, ia ahli etnologi sejarah, agama, dan filologi. Ia pernah tinggal 6 bulan di Mekah. Pada tahun 1889, ia ke Hindia Belanda untuk mempelajari Islam. Ia segera direkrut untuk menjadi penasehat pemerintah untuk bahasa-bahasa Timur dan hukum Islam. Pada tahun 1891, Christian Sunok Hogronyo pergi dan menetap di Aceh beberapa bulan. Sunok Hogronyo berpendapat untuk menghentikan perlawanan Aceh
diperlakukan kekuasaan yang unggul, yang sanggup memberi hak dan kewajiban kepada orang Aceh terhadap dirinya dan agamanya. Dengan kata lain, Sunok Hogronyo menganjurkan Aceh harus diperangi habis-habisan, disetujui oleh Jenderal Van Hees. Laporan Sunok Hogronyo membuat pasukan Van Hees percaya diri. Mereka jadi tahu seluk-beluk geografi, adat masyarakat, serta ajaran agama yang dianut oleh raja-raja biadab. Ses Princess Safax, sebut Sunok Hogronyo kepada raja-raja kita, bangsat Sunok Hogronyo itu. Pada tahun 1898, kapal-kapal perang Belanda kembali membuka layar menuju Pulau Sumatera. Sayang, kepercayaan diri yang terlalu tinggi dan pengetahuan yang memadai tak cukup untuk menaklukkan Aceh. Banyak korban di pihak Belanda, belum lagi kerugian ekonomi akibat perang. Selama setengah abad bertarung dengan Aceh, lebih dari 100.000 orang mati dan 500 juta gulden terbuang percuma. Pres Belanda di Batavia pun mencibir kegagalan itu. Mengapa duet Van Hees Sunok Hogronyo tidak berjaya? Seorang mantan gubernur Aceh, Dijkherhoff, pernah menulis keraguannya atas strategi ala Sunok Hogronyo. Andai kata Dr. Christian Sunok Hogronyo mengenal watak para gerilyawan yang sangat mengenal medan dan jarang sekali memberi kita kesempatan untuk memukulnya. Memukul gerilyawan sedapat mungkin dengan menghindari terlibatnya penduduk, walaupun di antaranya bersikap ragu-ragu seperti yang diinginkan oleh Sunok Hogronyo adalah khayalan belaka. R.A. Kers, pejabat penasihat urusan pribumi dan Arab, juga mengkritik kebijakan Sunok. Kers mengatakan, Sunok keliru karena strategisnya justru memperkokoh kekuasaan kaum Ule Balang untuk melawan kaum fanatik. Sunok berpikir dengan menguasai kaum ulama, Belanda bisa menguasai Aceh. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Namun, Sunok Hogronyo tidak selamanya kalah. Dalam pertarungan di Gayo dan Alas, ia membuktikan hasil studinya bisa dipakai untuk kepentingan militer. Pada tahun 1914, Februari tanggal 8 sampai Juni tanggal 23, di bawah kepemimpinan Leopold van Dalen, pasukan Belanda menakluk Tanah Gayo dan Alas. Untuk ekspedisi ini, Van Dalen memilih sejumlah perwira dan brigade terbaiknya. Berkat Sunok Hogronyo, tentara Belanda mendapat pengetahuan yang cukup mengenai Tanah Gayo dan Alas. Pertempuran hebat terjadi dan banyak jatuh korban di pihak Gayo. Sebanyak 2.902 orang syahid dan Belanda hanya kehilangan 26 orang serdadunya. Sahabat Aceh Gallery, sedikit ulasan tentang strategi Sunok Hogronyo dalam menaklukkan Aceh. Warahmatullahi wabarakatuh.